Jess, aku mau nanya deh. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Beneran, real. Serius. Mau nanya apa sih? Kamu pernah dengar gak sih sada tuh apa? Sada? Sada tuh yang tentang air-air gak sih? Iya, kayaknya aku tuh pernah dengar tapi aku nggak tahu. Kalian lagi ngomong apa sih? Ini dia nanya, sada tuh apa? Oh, iya tadi katamu apa? Yang tentang air-air. Oh iya benar, jadi sadah tuh tentang air-air. Nah namanya itu kesadahan. Terus kesadahan tuh meliputi apa aja sih, Tik? Kalau kamu pengen tahu terkait kesadahan, simak penjelasan berikut ini. Kesadahan pada prinsipnya adalah terkontaminasi air dengan unsur kation seperti Na, Ca, Mg. Di dalam kesadahan yang paling banyak dijumpai adalah air laut. Pada air tawar permukaan, umumnya kandungan Ca dan Mg dalam kadar yang tinggi, yaitu di atas 200 ppm CaCO3. Sehingga air yang mengalir pada daerah batuan kapur akan mempunyai tingkat kesadahan tinggi. Kesadahan yang tinggi dan mulai berakibat pada peralatan rumah tangga apabila jumlah di atas 100 ml per liter. Pada kesadahan di atas 300 mg per liter, dalam jangka waktu yang panjang akan berpengaruh pada manusia dengan ginjal yang lemah sehingga mengalami gangguan pada ginjal. Kesadahan ini dapat digolongkan pada kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara akan terendap pada saat pemanasan, sedangkan kesadahan tetap akan lebih permanen di dalam air. Sumber kesadahan umumnya air sada berasal dari daerah di mana lapisan tanah atas tebal dan adanya pembentukan kapur. Kesadahan total adalah yang disebabkan adanya ion Ca dan Mg secara bersama-sama. Kesadahan dapat menyebabkan sabun pembersih menjadi tidak efektif. Logam kalsium dan magnesium dalam air akan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, dan klorida yang akan membentuk vlog-vlog dalam air. Dalam penentuan baku mutu kualitas air, kesadahan menjadi salah satu parameter untuk mengetahui tingkat pencemaran suatu badan air. Kesadahan ini dinyatakan dalam satuan miligram per liter kalsium karbonat, ppm kalsium karbonat, grain, ataupun derajat. Tingkat kesadahan berdasarkan kandungan kalsium karbonat dibagi menjadi 4, yaitu soft dengan kandungan 0 hingga 75 mg per liter kalsium karbonat, moderately hard dengan kandungan 75 hingga 150 mg per liter kalsium karbonat, hard dengan kandungan 150 hingga 300 mg per liter kalsium karbonat, dan yang terakhir adalah very hard dengan kandungan lebih dari 300 mg per liter kalsium karbonat. Sementara itu, berdasarkan Permenkes nomor 492 tahun 2010, kadar maksimal kesadahan air minum sebesar 500 mg per liter. Maka klasifikasi tingkat kesadahan air dibagi menjadi 5, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, agak tinggi, dan juga tinggi. Kesadahan sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kesadahan sementara, temporer, atau kesadahan tetap. Kesadahan sementara atau temporer ini juga biasa disebut sebagai kesadahan karbonat. Kesadahan ini dapat disebabkan oleh adanya garam-garam karbonat CO3 2- dan bikarbonat HCO3- dari kalsium dan magnesium. Sementara kesadahan tetap yang juga biasa disebut dengan kesadahan non-karbonat bisa disebabkan oleh adanya garam-garam klorida Cl- dan sulfat SO4 2- dari kalsium dan juga magnesium. Kerugian yang disebabkan oleh kesadahan. Yang pertama, naiknya pH akibat lepasnya CO2 pada gas. Maka akan terjadi reaksi kesetimbangan pembentukan kerak. Yang kedua, air sada dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat pipa dan keran. Yang ketiga, pemborosan sabun karena penggunaan sabun yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh salah satu unsur dari molekul sabun yang diikat oleh unsur kalsium dan magnesium. Lalu,
Yang terakhir, yaitu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan batu ginjal. Setelah diketahuinya jenis-jenis kesadahan, terdapat metode penghilangan kesadahan yang merujuk pada jenis-jenis kesadahan tersebut. Yang pertama adalah metode pemanasan. Metode ini ditujukan untuk menghilangkan kesadahan karbonat atau kesadahan sementara dan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan kesadahan tetap. Pemanasan air sada akan menghilangkan kesadahan sementara dengan memecah bikarbonat menjadi karbonat, air, dan karbon dioksida. Metode selanjutnya adalah penambahan kapur. Metode ini juga hanya dapat memisahkan kesadahan sementara dan tidak dapat menghilangkan kesadahan tetap. Metode ini memanfaatkan kapur mati atau kalsium hidroksida. Penentuan konsentrasi kapur perlu diperhatikan agar dapat menetralkan bikarbonat. Lalu, metode yang terakhir adalah penambahan soda es atau caustic soda. Metode ini dapat digunakan untuk menghilangkan dua jenis kesadahan, yaitu kesadahan sementara maupun kesadahan tetap. Hal ini dikarenakan kesadahan tetap hanya dapat dihilangkan dengan cara pertukaran ion. Lalu, soda es atau natrium karbonat dapat melakukan reaksi dengan garam, kalsium, dan magnesium pada air sada. Reaksi ini akan membentuk garam natrium yang terlarut pada garam kalsium dan magnesium, sedangkan garam tidak terlarut akan tertinggal menjadi endapan dalam air sada. Metode penentuan kesadahan dibagi menjadi dua, yaitu metode perhitungan dan metode titrasi EDTA. Yang pertama yaitu metode perhitungan. Untuk menentukan kesadahan, dengan rumus, kesadahan sama dengan berat ekivalen Ca2+ dan Mg2+ dikali 50. Sedangkan untuk alkalinitas, yaitu dengan rumus alkalinitas sama dengan berat ekivalen dari HCO3- dikali 50. Dengan prinsip analisa, yaitu yang pertama, garam dinatrium etilen diamin tetraasetat atau Na2-EDTA bereaksi dengan kation logam membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Jika Na2-EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion-ion Ca2+ dan Mg2+ membentuk senyawa kompleks. Molekul indikator terlepas kembali dan pada titik akhir titrasi larutan akan berubah warna dari merah keunguan menjadi biru. Dari cara ini akan didapat kesadahan total, yaitu dari Ca plus Mg. Yang kedua, yaitu kalsium dapat ditentukan secara langsung dengan EDTA bila pH contoh uji dibuat cukup tinggi, yaitu pada rentang 12-13, sehingga magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida. Dari cara ini akan didapat kadar kalsium dalam air. Yang ketiga, dari kedua cara tersebut dapat dihitung kadar magnesium dengan cara mengurangkan hasil kesadaran total dengan kadar kalsium yang diperoleh, yang dihitung sebagai CaCO3. Pelunakan air sada merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menurunkan kadar kesadaran air yang telah melewati batas maksimum. Ambang batas maksimum kesadaran air yang dianjurkan adalah 350 ppm. Masalah yang timbul karena tingginya kadar kesadaran dalam air antara lain timbulnya kerak pada ketel atau alat masak dan sabun kurang berbusa. Hal ini jika air digunakan untuk mencuci. Dalam dunia industri, secara ekonomi hal ini sangat merugikan karena adanya kerak pada ketel atau alat masak. Salah satu cara untuk melunakkan air sada adalah dengan cara pertukaran ion, dosis basa presipitasi kimia, dan filtrasi membran. Pertukaran ion dilakukan dengan mengalirkan air sada melalui kolom yang berisi bentonit, ion Ca, dan ion Mg dalam air sada ditukar dengan ion Na dalam bentonit. Hal tersebut berlangsung terus sampai suatu saat ion Na dalam bentonit habis ditukar dengan ion Ca dan Mg dari dalam air. Pada keadaan ini, bentonit tersebut dinamakan telah jenuh yang berarti bentonit tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion. Selanjutnya mengenai penggunaan air kapur dan soda es.
Dalam pelunakan air soda dilakukan sebuah pengolahan kapur dan kapur soda as atau kapur abu soda. Kapur digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan karbonat hardness. Dalam karbonat hardness itu sendiri untuk menghilangkan kalsium bikarbonat dan magnesium bikarbonat. Penggunaan soda as digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan karbonat hardness. Soda as harus ditambahkan untuk menghilangkan senyawa non-karbonat kalsium dan non-karbonat magnesium. Rekarbonasi atau recarbonation adalah proses stabilisasi dan penurunan pH air olahan. Proses ini biasanya dilakukan dalam suatu reaktor yang tertutup. Dalam prosesnya, rekarbonasi dilakukan dengan cara menginjeksikan gas karbon dioksida CO2 ke dalam air dengan tekanan tertentu agar gas karbon dioksida larut di dalam air. Reaksi yang terjadi dalam proses rekarbonasi adalah CaCO3 ditambah CO2 dan ditambahkan air menghasilkan kalsium karbonat. Apabila terjadi kelebihan CO2 yang ditambahkan, maka akan membentuk reaksi sebagai berikut, yaitu CaOH 2 kali ditambah 2CO2 menjadi kalsium bikarbonat. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dosis kimia yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah single stage Lime, yaitu naiknya pH akibat lepasnya CO2 pada gas, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan pembentukan kerak. Lalu excess Lime untuk air dengan kadar kalsium tinggi, magnesium tinggi dengan kesadaran karbonat dan melalui proses pengolahan 1 atau 2 stage. Selanjutnya, single stage lime soda es untuk air dengan kadar kalsium tinggi, magnesium rendah, berjenis kesadaran sementara dan tetap. Dan yang terakhir adalah excess lime soda es untuk air dengan kadar kalsium tinggi, magnesium tinggi dengan kesadaran sementara dan tetap melalui pengolahan 1 atau 2 proses. Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan yang dapat diterapkan untuk perhitungan dosis kimia.